Oke guys, alhamdulillah nih bagian mesin dan kaki-kaki udah selesai. Jadi depan udah kita pasang coilover, belakang juga udah kita pasang coilover. Terus tadi ada tambahan ganti kabel rem tangan 1 biji. Nah, ini kabel rem tangan bekasnya guys. Nah, jadi mobil ini tuh datang ke sini, situas rem tangannya kan kocak tuh, ya kan, kocak. Nah, kemarin ketika kita ganti shock belakang dan juga kampas rem belakang, ternyata si bagian pengait ini nih yang ngait ke bagian kaliper itu ternyata nggak dipasang, ya kan. Saya kira copot. Pas kita coba pasang, terus rem tangan ditarik, kemudian rem tangannya diturunkan, satu ban ngunci yang sebelah sini. Nah, yang sebelah sini. Ternyata setelah kita cek, si kabel ininya nggak main, macet gitu. Jadi kemarin kita infoin sama yang punya mobil. Jadi yang punya mobil minta untuk diganti aja sekalian. Ini udah selesai, kita ganti baru. Hah? Ya pokoknya daerah sini deh pokoknya. Nah, ini nih yang baru nih. Udah selesai, kita ganti baru. Terus ini ada temuan lagi di bagian kabel persneling gigi guys. Jadi kan si ujung kabel persneling itu yang nyantol ke bagian transmisi kan dia bahannya plastik, terus tengahnya tuh bulat, ada bos besinya. Nah, ini kemarin sebelum kita bongkar, kondisinya sudah diikat kawat. Mana? Sebentar guys, nyari dulu senter. Nah, ini kemarin kondisinya sudah diikat kawat. Barusan udah saya infoin sama yang punya mobil kalau kondisinya seperti itu. Nah, diikat kawat seperti ini guys. Ini kita ikat pakai kawat ulang, ya kan? Karena kita mau tes dulu si mobilnya, mau tes jalan karena pengerjaan kaki-kaki sama mesin udah selesai, udah ganti kopling. Nih. Nah, ini yang punya mobil udah minta untuk diganti baru ini untuk kabel persnelingnya. Karena bot yang sebelah sini tuh udah sobek. Mana sih? Nah. Tuh, ya kan? Nah, ini udah sobek nih guys, tuh. Gitu. Nah, kalau sobek kayak gitu otomatis air kan bisa masuk ke dalam apa sih, pipa selangnya kan. Nah, itu lama-lama dia bisa bikin karat, terus ya bikin operan giginya keras. Ya, jadi kurang lebih kondisinya sama dengan kabel rem tangan tadi guys gitu. Nah, sementara ini kita belanja dulu partnya karena stok di sini habis. Jadi nanti kita belanja part dulu. Sementara gini dulu, nanti kita tes ya kan mobilnya. Semoga sudah selesai semua di bagian mesin. Tinggal ngebersihin bekas oli yang bocor guys dari packing tutup klep nih. Yang parah sih di bagian belakang. Jadi bagian belakangnya tuh bocornya tuh parah guys. Jadi si rembesan olinya tuh sampai ke bawah-bawah nih. Ini mumpung belum ditutup ya. Ini by the way, tutup minyak remnya motol. Ngeri. Nah, ini guys nih. Pokoknya di daerah bawah sini dah. Tuh. Terus ini juga cover downpipe knalpot nggak ada. Nih. Di sini kan harusnya ada cover. Nih, sebelah sini harusnya ada cover buat ngalangin si pipa downpipe knalpot ini nih yang 4 batang tuh. Nah, ini nggak ada covernya. Nah, rembesan olinya tuh sampai bawah guys. Tuh. Jadi seperti biasa nanti ini kita bersihin dulu sekenanya karena bagian sini sempit. Ya pokoknya mesin tuh kalau nggak dibongkar atau nggak diturunin susah ngebersihinnya karena kan sudut-sudutnya tuh sempit. Jadi nanti kita bersihin sekenanya, ya kan.
supaya nggak belepotan kayak begitu. Oke. Jadi untuk pengerjaan di bagian mesin dan kaki-kaki semoga udah selesai. Ini untuk kondisi kaki-kakinya sekarang partnya baru, nggak ada yang diakal-akalin karena memang permintaan dari yang punya mobil seperti itu guys. Oke. Jadi ini tinggal kita test drive. Oke guys, ini kita lagi ngebongkar dulu bumper depan. Jadi setelah kita bongkar ternyata banyak banget ini hadiahnya ya kan. Nih yang pertama, BIM depannya pada penyok. Tuh. BIM depan penyok, liner fender sobek, engine cover nggak ada sama sekali. Ada sih, cuma di bagian ada deh, cuma di bagian pinggirnya doang tapi kiri kanan sama, engine covernya udah nggak ada. Terus liner fender sebelah sini udah kayak begini. Aduh. Terus ini ada, kita nemuin radiator nih guys. Nah jadi radiator ini kan udah, upper tanknya ini udah pakai bahan kuningan ya. Ini barusan kita kerik bahan kuningan, dan ternyata dudukannya itu udah pada pecah semua. Akhirnya dikawat guys. Nih, ini satu dikawat, ini di kabel tis. Kalau ini masih ada nih, cuman copot. Tuh. Bawahnya juga sama, ini geleweran. Tuh, ini juga diikat kabel tis kayak begitu. Aduh. Kalau radiator ini kita belum tahu ganti apa enggak, karena di catatan kemarin nggak ada ganti radiator. Kalau headlamp ini kan udah pasti diganti karena akuarium. Nih miara ikan cupang sini bagus nih. Gitu guys. Jadi ini yang kelihatan lagi radiatornya, sama liner fender, sama engine cover. Set ini mau dari pinggir sini ke bawah ke liner fender yang sebelah situ. Waduh. Nanti deh kita infoin dulu sama yang punya mobil kalau kondisinya seperti ini. Oke guys, lanjut lagi. Hari ini kita mau bongkar dulu radiator. Jadi radiatornya kemarin owner minta untuk diganti pakai radiator baru. Nah sekarang ini udah kita bongkar fan dan juga radiator ya kan. Ini sekarang kita lihat dulu. Ini tadi airnya kita kuras, dekil banget, kotor kayak bajigur ya kan. Ini sisaannya ada di reservoir. Sekarang kita lihat sama-sama nih airnya seperti apa. Soalnya ini kan udah nggak pakai coolant, dia pakai air keran biasa ya kan. Jadi ini kita lihat dulu ya untuk air sisaan yang ada di reservoirnya. Nih. Kotor banget kan. Jadi ini nanti kita kuras dulu untuk dalemannya. Untuk daleman mesin juga nanti kita kuras. Ini juga nih bentuknya udah nggak 100% bulat, dia lonjong nih guys. Tuh. Aduh, ada-ada aja ya kan. Nah jadi sekarang kita mau lanjut bersihin dulu reservoir tanknya. Nah oke guys, ini radiator lamanya ya kan. Jadi pemilik mobil ini kan rencananya mau ganti pakai coolant.
Sedangkan radiator mobil ini sudah diisi pakai air keran biasa gitu. Seperti biasa saya jelasin, kalau misalnya radiator yang sudah diisi pakai air biasa, sebaiknya dilanjutin pakai air biasa juga. Karena takutnya kotoran yang di dalam radiator ini rontok dan bikin saluran radiator buntu gitu. Akhirnya imbasnya nanti kena mesin jadi overheat gitu. Nah, kemarin saya cek ternyata kondisi radiatornya itu upper tanknya ini sudah diganti pakai bahan kuningan atau tembaga, ya kan? Dan juga klip-klipan di belakangnya udah pada patah nih. Tuh. Jadi dia tuh nggak bisa terpasang dengan sempurna karena klipnya pada copot, akhirnya dikawat gitu. Jadi kondisi ini kemarin udah saya jelasin sama yang punya mobil. Ternyata yang punya mobil yaudah katanya radiatornya diganti baru aja guys gitu. Nah, untuk radiator barunya ini guys, kita pakai Trivindo nih, ya kan, pakai Trivindo. Jadi setahu saya radiator buat Vios, Limo atau Yaris tuh ada dua merek yang bagus. Yang pertama ini Trivindo, harganya lumayan rada di bawah, dan satu lagi Koyorad. Nah, kalau Koyorad ini kalau nggak salah dia originalan punyanya Toyota Vios, Limo atau Yaris gitu. Nah, jadi kemarin yang punya mobil milih pakai Trivindo. Nah, ini radiatornya sudah ready, tinggal kita pasang. Ini radiator baru, tahun produksinya tuh, ya kan? Manual, jangan sampai salah, manual dan matic beda bentuk radiatornya, walaupun mobilnya sama-sama Vios atau Limo atau Yaris. Limo nggak ada yang matic ya, Vios atau Yaris gitu. Oke, jadi sekarang ini langsung aja kita pasang untuk radiator barunya. Nanti juga untuk airnya ini kita ganti pakai coolant baru juga. Oke, langsung aja kita pasang dulu guys. Ini untuk air yang ada di reservoir kita kuras dulu sampai air yang keluar bening. Ya pokoknya gitu, nanti kita lanjutin. Nah, nanti sampai air yang keluar dari sini bersih bening. Terus untuk yang di dalam mesin juga sama, nanti kita bersihin sampai air yang keluar dari dalam sini nih tuh bersih juga guys gitu. Oke. Oke guys, ya ini pasang radiator baru sudah selesai. Terus untuk air coolernya kita pakai Preston antifreeze, ya kan? Nah, ini jadi untuk radiator baru sebenarnya 4 liter kurang, harusnya 5 liter. Tadi udah kita tambahin 1 liter. Dan ini kondisi mobil sudah kita hidupin, sudah kita pindahin kan, awalnya tadi di sana, kita pindahin ke sini. Terus untuk pipa bypassnya ini kita ganti baru pakai bahan aluminium berikut tutupnya, ya kan? Karena ini tutup bawahnya seperti ini guys. Jadi ini kita ganti baru aja sekalian. Nah, jadi untuk airnya, nah jadi untuk air coolnya sudah terisi penuh guys gitu. Oke, ini udah kelar. Sip. Oke, jadi ini tinggal kita tes jalan, karena kemarin belum sempat tes jalan karena kemarin mendadak nemu kondisi radiator seperti itu guys. Oke, jadi ini sudah selesai, tinggal kita test drive.